Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Oktaviana dengan NPM 2121515117, jurusan Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Pada pertemuan kali ini, di sini saya akan membahas mengenai barisan aritmatika dan geometri. Nah, di sini ada untuk video ini tuh nanti akan saya bagi menjadi beberapa segmen ya, yang dimana nanti teman-teman mengenal apa itu baris bilangan, lalu barisan aritmatika dan geometri itu dibagi menjadi dua ya di sini, yaitu barisan aritmatika dan juga barisan geometri. Lalu di sini ada pengertiannya dan juga latihan soal. Lalu untuk barisan geometri juga sama, ada pengertiannya dan juga latihan soalnya. Nah, nanti jikalau di sini ada teman-teman yang merasa sudah mahir gitu, merasa sudah bisa untuk mengerjakan, sudah paham gitu mengenai materi barisan aritmatika dan geometri, teman-teman bisa skip video ini langsung ke menit nanti akan saya cantumkan di sini menitnya. Nah, nanti di sana akan tersedia latihan soal yang dimana di sana bisa mengukur sejauh mana kemampuan teman-teman dalam menyelesaikan permasalahan barisan aritmatika dan geometri. Nah, pertama-tama untuk pengertiannya sendiri, baris bilangan. Jadi sebelum kita ke barisan aritmatika atau sebelum ke barisan geometri, kita harus mengerti dulu apa itu baris bilangan. Untuk pengertiannya sendiri, barisan bilangan ialah kumpulan bilangan yang memiliki urutan dan disusun menurut pola tertentu. Ini teman-teman bisa lihat ada tulisan, ada kata yang saya warnain dengan warna hijau. Jadi teman-teman kalau ditanya baris bilangan, teman-teman ingat aja ini yang warna hijau, urutan dan juga pola tertentu. Jadi barisan bilangan itu dia memiliki urutan dan juga disusun pada pola tertentu. Jadi ingat aja urutan dan juga pola tertentu. Itu kata kuncinya. Nah, untuk macam-macam dari barisan bilangan ini ada dua ya. Tadi udah saya sampaikan juga, ada barisan aritmatika, ada barisan geometri. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan coba ke ini nih, contoh soal nih. Coba mana pada tabel berikut ini yang merupakan barisan aritmatika. Ini ingat teman-teman, barisan urutan dan pola tertentu ya untuk barisan. Urutan dan pola tertentu. Dari yang ini, barisan yang ini, barisan yang ini, barisan ini. Mana coba yang barisan bilangan? Nah, 1357 ini merupakan barisan bilangan ya. Lalu untuk 2, 7, 10, 14 itu bukan. Untuk negatif 4, 0, 4, 8, dan seterusnya itu bukan. Lalu untuk yang bawahnya 5, 6, 9, 13 itu juga bukan ya. Kenapa sih bisa begitu? Ini coba lihat teman-teman. Untuk barisan 1, 3, 5, 7 itu dia memiliki urutan dan pola tertentu ya. Polanya apa sih? Nah, ini polanya. Polanya itu dari setiap sukunya itu ditambah 2. Coba lihat dari 1 ke 3 ditambah 2. Dari 5 ke 7 ditambah 2. Dari 3 ke 5 juga ditambah 2. Jadi ini tuh dia ditambah 2 seterusnya. Ini bisa, udah 7 ini bisa 9, udah 9 bisa 11, dan seterusnya. Kemudian untuk 2, 7, 10, 14 nih, kenapa dia bukan barisan? Dikarenakan dia nggak punya aturan gitu, nggak punya pola tertentu. Coba lihat dari 2 ke 7 ini ditambah berapa? Ditambah 5. Dari 7 ke 10 ditambah 3. Jadi ngaco gitu untuk si aturannya tuh, dia nggak punya pola gitu. Jadi dia ini bukan barisan bilangan. Lalu untuk negatif 4, 0, 4, 8 ini juga dia punya gitu, punya aturan. Coba lihat dari negatif 4 ke 0 dia ditambah 4. Dari 0 ke 4 dia ditambah 4. Dari 4 ke 8 ditambah 4 juga. Yang bawahnya ini coba lihat dari 5 ke 6 ditambah 1. Dari ke 6 9 ditambah 3. Ini dia nggak punya pola gitu. Jadi itulah mengapa yang ini
barisan, yang ini bukan barisan, yang ini barisan, dan yang ini juga, kalau yang ini bukan barisan. Jadi ingat aja ya, urutan dan pola tertentu. Selanjutnya kita ke barisan aritmatika. Apa sih itu barisan aritmatika? Barisan aritmatika adalah jika terdapat suatu pola aturan tertentu antara suku-suku pada barisan, yaitu selisih antara dua suku yang berurutan, selalu tetap. Ini kan rada pusing ya kalau kita harus ngapalin begini. Ini kita ingat aja nih, yang sudah kata yang sudah saya warnai dengan warna kuning. Memiliki pola aturan dan juga selisih selalu tetap atau konstan. Jadi untuk barisan aritmatika tuh dia selalu konstan gitu, selalu tetap untuk selisih di antara dua sukunya. Ini untuk bentuk umumnya ya. Untuk barisan aritmatika nih seperti ini, U1, U2, U3, seterusnya sampai UN kurangi 1 sampai UN. Lalu untuk B-nya itu, nah ini yang tadi saya sebutkan, B itu merupakan selisihnya. Jadi B itu dari U2 kurangi U1, atau bisa juga U3 kurangi U2. Intinya untuk B itu UN dikurangi UN-1. Nah ini untuk keterangannya ya. Untuk A ini merupakan suku pertama kalau dalam barisan aritmatika. Untuk B ini merupakan beda. Untuk UN ini suku ke N, UN dikurangi 1 ini suku ke N-1, dan N ini banyak suku. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya jelaskan di contoh soal di sini ya. Akan saya coba jelaskan biar lebih jelasnya. Misalkan saya punya barisan kayak gini nih. 3, 5, 7, 9, 11, 13. Ini merupakan barisan aritmatika ya. Mengapa? Dikarenakan coba lihat, dari 3 ke 5 ditambah 2, dari 5 ke 7 ditambah 2, dari 7 ke 9 ditambah 2. Ini nilai B-nya itu selalu 2 gitu. Coba hitung aja, dari 5 dikurangi 3 ini 2, 7 dikurangi 5 2, 13 kurangi 11 juga 2. Jadi ini merupakan barisan aritmatika karena selisih dua suku yang berurutan itu selalu sama. Nah, ini berikut pembuktian untuk rumus suku ke N barisan aritmatika ya. Kita coba lihat di sini. Untuk B-nya tadi udah ditemukan ya, nilainya 2. Untuk A ini kan A ini suku pertama. Jadi coba aja lihat yang pertama yaitu 3. Kita coba hitung yang U1-nya. U1 itu merupakan A kan, atau bisa juga kita tuliskan A ditambah 0B. Artinya 3 ditambah 0 gitu. 0 dikali B juga pasti 0. 0 dikali 2 0. Untuk U2-nya itu merupakan A ditambah B. Artinya 3 ditambah 2 5. Betul ya, U2-nya 5. Untuk U3-nya itu A ditambah 2B, yang berarti 3 ditambah 4, hasilnya 7. Betul ya. Untuk U4-nya itu 9. Berarti A ditambah 3B. 3 ditambah 6, 9 kan. Nah, dari sana kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya kalau kita mencari suku ke N atau UN itu rumusnya ialah A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Begitu untuk rumusnya. Nah, untuk mencari B-nya di sini ialah UN dikurangi UN-1. Selanjutnya ada yang namanya mencari suku tengah. Suku tengah itu bisa kita tuliskan dengan UT, yang dimana rumusnya itu A ditambah suku ke N atau UN dibagi 2. Ini keterangannya ya. UT itu suku tengah, A itu suku pertama, UN ini suku ke N. Dalam hal ini itu dia bertindak sebagai suku terakhirnya. Selanjutnya kita coba ke persoalan yang akan saya hubungkan lah pada kehidupan sehari-hari. Contohnya kita ingin menghitung ini nih yang namanya pola korek. Misalkan kita punya pola korek seperti ini ya, seperti gambar di sini, pola korek apinya.
Apakah selisih antara dua suku yang berurutan selalu sama atau tetap? Apa alasannya? Kita coba cek. Di sini dari suku kedua ke suku ke satu kita coba hitung. Di sini ada berapa korek ini? Di sini ada 7 korek. Lalu di sini ada 4 korek. Sehingga 7 dikurangi 4 3. Jadi selisihnya dari susunan kedua ke susunan ke satu itu 3. Lalu kita coba untuk susunan ketiga sampai ke susunan kedua. Di sini ada 7, 8, 9, 10. Ada 10 korek api. Lalu untuk susunan kedua ada ini berapa ini? 7. 10 kurangi 7 3. Di sini 3 juga ya untuk selisihnya. Untuk selanjutnya kita coba dari susunan keempat ke susunan ketiga. Di sini ada 10, 11, 12, ada 13 nih, 13 korek api. Lalu di sini ada 10 korek api. 13 kurangi 10 3. Jadi untuk selisih pada pola-pola ini, untuk selisih pada susunan-susunan korek ini itu sama ya, 3. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, berapa banyak korek api yang diperlukan untuk membuat pola ke-15? Dapatkah kamu menentukannya? Ini kalau mau kita menentukan pola ke-15 atau suku ke-15, kita ingat aja ini rumusnya. UN ini dengan B ini kita ingat rumusnya. Kita substitusikan yang diketahuinya. Kita lihat di sini A-nya UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 dikali B. Kita lihat A-nya, A itu kan suku pertama. Sehingga A di sini ada berapa korek api di sini? Ada 4. Jadi 4 ditambah N-nya berapa? N-nya itu kan pertanyaannya suku ke-15, berarti N-nya 15. 15 dikurangi 1 dikali B-nya berapa? Tadi sudah kita cari ya B-nya. B-nya itu ialah 3, sehingga untuk U15 ini sama dengan 46. Jadi untuk pola ke-15 ini, untuk susunan ke-15 ini, banyak korek api ialah 46. Jadi seperti itu. Kita coba ke contoh soal saja ya. Untuk contoh soalnya di sini nomor 1 diketahui suatu barisan aritmetika ialah negatif 7, negatif 2, 38, 13, 18. Untuk yang ditanyakan di sini ialah suku pertama, kemudian beda dan juga suku ke-48. Di sini teman-teman ingat saja ya, untuk rumusnya di sini ingat UN itu sama dengan A ditambah N kurangi 1 dikali B. Untuk B-nya itu UN dikurangi UN min 1. Kita cari suku pertamanya. Suku pertama itu apa? Suku pertama itu merupakan A kan? Di sini suku pertamanya yaitu negatif 7. Lalu untuk mencari beda, kita pakai rumus B-nya, UN dikurangi UN min 1. Kita misalkan N-nya itu N-nya 2 aja ya di sini. Jadi U2 dikurangi U1 sehingga negatif 2 dikurangi negatif 7 sama dengan 5. Nah, untuk mencari suku ke-48, karena di sini kita sudah tahu A-nya, N-nya juga kita sudah tahu, B-nya juga kita sudah tahu, tinggal kita substitusikan ke rumusnya. Sehingga menjadi U48 sama dengan negatif 7 ditambah 48 dikurangi 1 dikali 5 sama dengan berapa ini? 228. Jadi untuk suku ke-48 pada barisan ini ialah 228. Nah, lalu ada contoh soal yang selanjutnya yaitu sebuah barisan aritmatika memiliki jumlah suku ganjil. Jika suku pertamanya 4, suku terakhirnya adalah 20, maka suku tengahnya adalah ini, berarti cari suku tengah, berarti cari UT. Ingat rumus UT ya. UT sama dengan A ditambah UN per 2. Ini kita tinggal substitusikan saja. Lihat nilai A-nya itu berapa? Nilai A-nya di sini ialah 4. Suku pertamanya 4. Lalu nilai UN-nya suku terakhirnya ialah 20. Substitusikan saja ke rumusnya. UT sama dengan 4 ditambah 20 per 2 sama dengan 12. Sehingga untuk suku tengah pada persoalan ini ialah 12. Nah, ini ada contoh soal yang berikutnya, contoh soal cerita. Nah, kalau ingin menyelesaikan soal seperti ini, kita harus cari dulu apa yang diketahuinya ya. Di sini diketahui baris pertama itu berapa di sini? 14. Berarti bisa kita tuliskan U1 sama dengan 14. Lalu baris keduanya yaitu 16. Kita lihat coba baris keduanya 16 ya betul. Baris ketiganya 18 dan seterusnya selalu bertambah 2.
Jadi U3 ini bisa kita tuliskan 18, U4, 20 dan seterusnya. Yang ditanyakan di sini ialah banyaknya kursi pada barisan ke-20, berarti kita nyari U20. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita cari dulu ini nilai B-nya. Apa rumus B-nya? B itu kan UN dikurangi UN-1. Kita coba masukin N-nya itu 2, jadi U2 dikurangi U1. 16 dikurangi 14 sama dengan 2. Nah, kalau udah dapat B-nya, terus kita juga udah tahu nilai A-nya atau U1-nya, kita tinggal masukin aja gitu, substitusikan aja ke rumus yang ini. Jadi teman-teman harus ingat rumus ini ya. Kita tinggal substitusikan, nanti akan didapatkan hasilnya yaitu 52. Nah, seperti yang tertera pada ini nih, pada PowerPoint yang saya tampilkan sekarang ini. Nah, selanjutnya di sini ada latihan soal nih. Ini di sini ada saya bagi menjadi dua level ya, ada level mudah, level sulit. Yang artinya kalau teman-teman bisa mengerjakan level mudah, ini teman-teman termasuk yang lumayan lah ini memahami barisan aritmatika dan barisan aritmatika. Apabila teman-teman bisa menyelesaikan level sulit, artinya teman-teman sudah mahir begitu dalam mengerjakan persoalan barisan aritmatika. Ini teman-teman bisa coba kerjain ya, untuk mengukur sejauh mana sih kemampuan teman-teman pada barisan aritmatika. Oke, karena barisan aritmatika sudah selesai, kita lanjut ke barisan geometri. Apa itu barisan geometri? Barisan geometri ialah barisan bilangan yang mempunyai perbandingan yang tetap antara dua suku barisan yang berurutan. Dengan perbandingan dua suku tersebut disebut rasio. Apa perbedaannya coba sama barisan aritmatika? Kalau barisan aritmatika itu dia yang berbeda itu ialah selisihnya. Kalau barisan geometri dia perbandingannya. Nih, yang sudah saya cetak warna hijau tulisannya. Kalau geometri ini perbandingan yang tetap. Jadi apa perbedaannya? Kalau aritmatika itu selisih yang berbeda, yang tetap. Kalau geometri ini perbandingan yang tetap. Ini lambangnya ialah R atau rasio. Untuk lebih jelasnya kita akan coba ya ke contoh soal. Manakah pada tabel berikut ini yang merupakan barisan geometri? Ingat barisan geometri apa? Perbandingannya tetap. Kita coba lihat. Apakah yang ini barisan geometri? Coba. 1 per 3. Kemudian 1 per 9. 1 per 27. Coba ini teman-teman analisis. Apa polanya ini? Kemudian kalau yang ini 2 ke 4. 4 ke 12. 12 ke 48. Coba analisis. Nah, ini coba teman-teman pause ya. Coba teman-teman tentukan mana saja yang barisan geometri. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Oke, akan saya bahas di sini. Yang mana aja nih? Coba yang barisan. Nah, kita coba lihat ya hasilnya di sini tabel. Nah, untuk yang barisan ini tuh merupakan barisan geometri. Mengapa? Kita coba lihat dari 1 ke 1 per 3 itu dikali berapa? Dikali 1 per 3. Dari 1 berarti untuk suku selanjutnya kalau barisan geometri harus dikali 1 per 3 juga. 1 per 3 dikali 1 per 3, 1 per 9. Benar ya? Dikali lagi 1 per 3, 1 per 27. Jadi ini tuh merupakan barisan geometri ya, karena dia punya perbandingan yang tetap yaitu 1 per 3. Kalau ini kenapa bukan? Coba teman-teman lihat, dari 2 ke 4 ini dikali 2 per 1. Dari 4 ke 12 ini dikali 3 per 1. Ini udah beda ya, dari sini dari 2 ke 4 dikali berapa, dari 4 ke 12 dikali berapa. Jadi dia perbandingannya nggak tetap gitu, jadi bukan barisan geometri. Nah, begitu pula yang 3, 6, 12, 24 ini tuh dia punya perbandingan yang tetap ya. Ini teman-teman bisa coba sendiri ya nanti untuk dicek lagi apakah benar atau tidaknya. Bentuk umum dari barisan geometri dan juga rumus suku ke N. Jadi untuk bentuk umum barisan geometri itu ialah U1, U2, U3 sampai UN atau A,
AR kuadrat sampai AR N dikurangi 1. Nah, jadi untuk rumusnya sendiri untuk UN ini ialah AR N min 1, AR pangkat N min 1, atau kalau teman-teman pengen ingat cepet, ingatnya ARNI aja. AR N dikurangi 1 ARNI. Yang dimana A ini sebagai suku pertama, R ini sebagai rasio, N ini banyak suku, dan UN ini nilai suku ke N. Ini untuk mencari rumus rasio. Rasio itu rumusnya itu ialah AR per A atau AR kuadrat per AR, atau seterusnya AR pangkat 3 per AR kuadrat dan seterusnya. Jadi untuk rumus rasio ini tuh begini, UN per UN dikurangi 1. Jadi bisa U2 per U1, U3 per U2, dan seterusnya. Nah, kita coba ke contoh soal ya. Tentukan suku ke-7 dari 3, 6, 12. Ini teman-teman ingat rumus ini ya. Kalau ingin menentukan suku pada barisan geometri, kita ketahui bahwasannya A ini berapa? A-nya 3, R-nya kita coba dari nyari R itu dengan membagi U2 dibagi U1. Kita coba U2-nya 6, U1-nya 3. 6 dibagi 3, yaitu 2. Sehingga dapatkan R-nya itu 2. Kalau udah dapat A sama R, menentuin suku itu mudah ya, tinggal kita substitusikan. U7-nya menjadi 3 dikali 2 pangkat 7 dikurangi 1, sehingga 3 dikali 2 pangkat 6. Apa hasilnya? 3 dikali 64, hasilnya menjadi 192. Sehingga untuk suku ke-7 dari barisan ini tuh ialah 192. Nah, selanjutnya ini ada soal yang lebih kompleks ya. Di sini untuk soalnya diketahui suku kelima dari barisan geometri adalah 243. Hasil bagi suku ke-9 dengan suku ke-6 adalah 27. Nah, tentukan suku kedua dari barisan tersebut. Ya, untuk menyelesaikannya ini kita ketahui ya bahwasanya suku kelima itu 243. Lalu untuk suku U9, suku ke-9 dibagi suku ke-6 ini ialah 27. Yang ditanyakan kan U2 ya. Ini kalau menyelesaikan soal persoalan seperti ini, kita cari A dengan R-nya dulu. Kita cari R-nya dulu dengan cara, di sini kan di soalnya diketahui U9 dibagi U6 adalah 27. Yang berarti rumus U9 apa? Berarti AR pangkat 8 dibagi U6-nya AR pangkat 5, itu sama dengan 27. Sehingga didapatkan bahwasannya R pangkat 3 atau R kubik itu ialah 27. Sehingga untuk mencari R ini kita akar 3 kan ya, akar kubikan si 27 ini menjadi didapatkan hasilnya yaitu R-nya itu sama dengan 3. Nah, udah dapat R-nya sama dengan 3, kita cari A-nya dengan cara substitusikan nilai R ini ke persamaan U5 sama dengan 243. Kita ingat rumusnya ini, rumus UN ini kita ingat apa? Jadi kalau kita substitusikan A dikali U5 itu R pangkat 4 ya. R-nya di sini ialah 3, sehingga A dikali 3 pangkat 4 sama dengan 243. Kita operasikan, nanti akan didapatkan hasil A-nya itu sama dengan 3. Sehingga kita dapatkan A-nya 3, R-nya itu juga 3. Nah, kalau kita ingin mencari U2, kita tinggal substitusikan rumusnya. Jadi A dikali R pangkat 2 dikurangi 1. Jadi A dikali R. Sehingga nilai U2 itu sama dengan 3 dikali 3. A-nya 3, R-nya 3. Sehingga yang didapatkan U2 itu sama dengan 9. Jadi suku kedua dari barisan ini ialah 9. Jadi seperti itu. Di sini ada berbagai contoh soal ya dengan level-level tertentu. Apabila teman-teman sudah bisa menyelesaikan level yang ini yang sulit nih, berarti teman-teman itu sudah menguasai barisan geometri. Apabila sudah menyelesaikan ini, berarti teman-teman
sudah memahami betul mengenai barisan aritmatika dan juga barisan geometri. Oke, karena pembelajaran telah selesai, akan saya akhiri pembelajaran ini. Video ini akan saya upload di YouTube supaya teman-teman bisa mudah dengan mengatur kecepatan video atau memberhentikan video dan yang lainnya agar lebih fleksibel. Nah, untuk latihan soal nanti akan kita bahas di kolom komentar. Jadi untuk teman-teman yang sudah mendapatkan isinya, nanti teman-teman jawab di kolom komentar ya yang telah disediakan. Nanti akan kita bahas bersama-sama dan akan kita diskusikan supaya kita dapat mendapatkan hasil akhirnya yang benar. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.